Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Nurul Alfi Hafizah dengan NPM 18222013 kelas 1E. Di sini saya akan mereview modul 3, modul tambahan dengan tema Max Flow dan pengenalan VRP. Jadi di sini ada landasan teorinya itu analisis jaringan, maximum flow problem. Nah, di sini analisa jaringan itu bisa digunakan untuk membuat perencanaan, mengatur jadwal pelaksanaan, melakukan pengawasan, dan mengambil keputusan sehingga proyek dapat dijalankan secara optimal. Nah, persoalan analisa jaringan ini bisa menyelesaikan lintasan terpendek, short hash route problem, persoalan diagram pohon terpendek atau minimum spanning tree, dan persoalan aliran maksimum atau maximum flow. Maximum flow problem digunakan untuk maksimalkan aliran yang dapat dikirim atau dilayani dari satu titik ke titik lainnya. Jadi di sini ada latihan praktikum ya. Jadi pertanyaannya itu berapa aliran maksimal yang dapat dialirkan dari lokasi 1 ke lokasi 8. Jadi ada 3 langkah pengerjaan. Yang pertama itu pengerjaan secara manual. Penjabaran titik yang harus dilalui pengemudi truk. Jadi jalur terpendeknya itu jalur 1, 2, 4, 7, dan 8. Dapat memindahkan 5 ton minyak mentah. Lalu yang kedua itu jalurnya 1, 2, 4, 5, 8 dapat memindahkan 3 ton minyak mentah. Lalu yang ketiga itu jalur 1, 3, 4, 5, 8 dapat memindahkan 7 ton minyak mentah. Dan yang keempat 1, 3, 4, 5, 8 dapat memindahkan 6 ton minyak mentah. Lalu di sini kita bikin tabelnya sesuai jalur dan flow yang kita bikin tadi. Jadi kesimpulannya, berdasarkan rute yang ada di PT Adikarya dapat menyalurkan secara optimum itu sebanyak 21 kg minyak mentah. Lalu lanjut ke pengerjaan Excel, Microsoft Excel. Di sini kita bikin dulu tabelnya maximal flow problem, karena kita akan mencari jarak yang besar. Jadi kita tulis di situ maximal flow dan kita masukkan data yang telah kita bikin tadi sesuai keterangannya. Dan di sini keterangan dari from itu dia menunjukkan titik asal node-nya, to-nya menunjukkan titik tujuan, on the route-nya jalur yang akan dilalui beserta kapasitas yang akan digunakan. Distance jarak dari titik asal ke titik tujuan, node menunjukkan titik yang akan dilalui, net flow menunjukkan jumlah aliran yang akan masuk pada setiap node, supply menunjukkan titik asal supply dan titik akhir, demand itu menunjukkan maksimum flow yang ditemukan. Jadi ada 2 ya. Yang pertama itu rumusan net flow untuk masing-masing node yang berasal dari kolom to, maka bilangannya negatif karena tadi di sini to-nya yang from itu positif, to itu negatif ya. Jadi yang maksimum flow-nya ada di H4 karena berada di kolom H4 di Excel-nya. Lalu kita masukkan sesuai dengan kolom baris yang ada di Excel. Sini ada keterangannya. Dan hasilnya juga sama ya. Terdapat 21 kg minyak mentah yang diperoleh oleh PT Adikarya. Lanjut menggunakan POMQM. Di sini kita buka aplikasi POMQM, lalu kita pilih modulnya Networks.
dan pilih new, pilih maximal flow. Lalu masukkan datanya. Kita masukkan number of branch-nya 13 karena datanya 13 tadi ya. Lalu kita tekan solve. Dan hasilnya terdapat 21 kg minyak mentah. Hasilnya juga sama seperti Excel dan pengerjaan manual yang tadi. Lanjut, ini ada vehicle routing problem. Kita masuk ke teori VRP, materi VRP maksudnya. VRP ini didefinisikan sebagai sebuah pencarian atas penggunaan yang efisien. Jadi menurut para ahli, menurut Hutasoit dan kawan-kawan 2014, vehicle routing problem atau VRP adalah masalah penentuan rute-rute yang optimal dari satu depot menuju jumlah pelanggan yang tersebar secara geografis. Vehicle routing dan scheduling adalah sebuah bentuk lain dari vehicle routing problem. Di sini ada gambaran bentuk solusi vehicle routing problem dasar yang gambarnya seperti ini. Ini VRP dasar. Dan contoh-contoh variasi dari VRP yaitu VRP with multiple trips. Yang kedua VRP with time window. Yang ketiga VRP with split deliveries. Yang keempat VRP with multiple products. Yang kelima periodic VRP. Yang keenam VRP with delivery and pickup. Yang ketujuh VRP with multiples depot. Kedelapan VRP with heterogeneous fleet of vehicle. Yang kesembilan stochastic VRP. Yang 10 dynamic VRP. 4 tujuan umum VRP yaitu minimalkan biaya transportasi global, meminimalkan jumlah kendaraan, menyimbangkan rute, dan yang terakhir meminimalkan penalti akibat servis yang kurang memuaskan dari konsumen. Jadi sekian dari review modul 3 tambahan ini beserta latihan praktikumnya. Saya Nurul Alfi Hafizah, kelas 1E dengan NPM 18.222.0133. Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.